Di negeri ini, ada cerita yang begitu sulit dipisahkan antara kekuasaan dan pengampunan. Seseorang yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi, kini kembali ke panggung politik utama. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai pemeran utamanya. Inilah kisah Hasto Kristianto. Dari vonis penjara menjadi penerima amnesti, hingga kembali duduk di kursi empuk Sekretaris Jenderal PDIP. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bentuk rehabilitasi atau justru tanda bahwa kita sudah terlalu ramah pada koruptor? 31 Juli 2025, sebuah surat keluar dari Istana Negara. Surat Presiden nomor R42 garing pers garing 7 Romawi garing 2025. Isinya amnesti untuk 1.116 orang terpidana, termasuk satu nama yang jadi sorotan, Hasto Kristianto. Hasto sebelumnya dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor terkait kasus suap yang menyeret nama Harun Masiku. Vonisnya 3,5 tahun penjara. Namun sebelum ia sempat merasakan dinginnya tembok penjara, kabar baik pun datang. Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti yang kemudian disetujui oleh DPR. Amnesti dalam hukum adalah penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden. Tidak perlu pengajuan dari terpidana. Tidak menghapus status kejahatan, hanya menghapus kewajiban menjalani hukuman. Ketua KPK, Setio Budianto menegaskan, status itu melekat. Hasto tetap terbukti melakukan kejahatan. Tapi bagi sebagian orang, fakta hukum itu tak menghalangi perjalanan politiknya. 14 Agustus 2025, hanya sebulan setelah amnesti, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, membuat keputusan mengejutkan. Dalam sebuah pelantikan di kantor DPP PDIP, Menteng, nama sekjen masih kosong di daftar pelantikan. Sampai akhirnya Megawati menjawab singkat, "Ya, Mas Hasto." Tepuk tangan menggema. Hasto naik ke panggung. Ia kembali menjadi sekjen PDIP untuk periode 2025-2030. Padahal publik belum lupa, kasus Harun Masiku adalah salah satu skandal besar politik tanah air. Seorang buronan yang hilang sejak 2020 dan seorang sekjen partai yang divonis terlibat. Kini keduanya seolah menjadi bagian dari sejarah yang tak pernah tuntas diusut. Keputusan ini menuai kritik tegas. Dosen ilmu politik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai langkah PDIP menodai semangat pemberantasan korupsi. Menurutnya, amnesti hanya menghapus hukuman, bukan kejahatan. PDIP tidak pro pada pemberantasan korupsi. Ini membenarkan kalau Hasto korupsi, ujar Trubus. Dampaknya, citra partai bisa terguncang. Apalagi PDIP sedang bersiap menghadapi kontestasi politik di tengah sorotan publik terhadap kasus korupsi. Ini bukan sekedar soal satu kursi sekjen. Ini tentang pesan yang dikirim kepada masyarakat. Apakah jabatan politik masih bisa diisi oleh mereka yang terbukti bersalah selama ada jalur pengampunan? Indonesia punya sejarah panjang dengan kasus korupsi yang berujung happy ending bagi pelakunya, mulai dari remisi, pembebasan bersyarat, hingga amnesti. Kasus Hasto hanyalah salah satu dari ratusan,
bahkan ribuan kasus serupa, di mana status hukum tak selalu berarti akhir dari karir politik. Hari ini Hasto duduk di kursi sekjen PDIP. Besok, mungkin ada lebih banyak nama yang kembali, bukan karena tak bersalah, tapi karena kekuasaan membuka pintu, bahkan ketika catatan masa lalu belum dihapus dari ingatan rakyat. Kalau kita membiarkan ini menjadi kebiasaan, maka korupsi bukan lagi kejahatan besar, tapi sekedar rintangan kecil yang bisa dilompati oleh mereka yang punya akses dan kuasa. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita akan terus diam atau mulai menuntut agar keadilan benar-benar tegak tanpa pandang bulu? Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.